Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kegiatan Bina Pribadi Islam walaupun secara daring. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, hari ini materi BPI kita adalah ayo berpuasa. Kompetensi dasarnya ada 4, yaitu memahami puasa di bulan Ramadan, mengetahui puasa-puasa sunnah, menerapkan puasa-puasa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan yang keempat, mengetahui hikmah dari menjalankan puasa. Sekarang kita ketahui dulu apa pengertian puasa. Saum atau puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melaksanakan perintah tersebut lillahi ta'ala. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa ibadah puasa itu mampu menghadirkan ketakwaan jika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh dan berniat ikhlas karena Allah. Sebaliknya, jika kita tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa, maka hanya mendapat rasa lapar dan dahaga tanpa memperoleh takwa. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus saja. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita bukan termasuk yang itu nak ya, yang hanya dapat haus dan lapar saja. Nah, sekarang kita mulai memasuki materi tentang puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan ada 7. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir. Musafir ini orang yang dalam perjalanan jauh nak ya. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Dalam arti ketika berpuasa tidak membuat dirinya menjadi sakit yang berakibat fatal. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan juga ada 7. Yang pertama, melatih kesabaran. Kedua, membentuk akhlak yang baik. Ketiga, kondisi fisik menjadi lebih sehat. Keempat, menimbulkan rasa syukur. Kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa. Dan yang ketujuh, membiasakan diri hidup hemat.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang puasa Ramadan, yaitu puasa wajib. Sekarang kita ke puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Ibadah puasa sunnah yang paling umum dan paling sering didengar adalah puasa Senin Kamis. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis disebutkan juga dalam hadis yang artinya, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang sedang bermusuhan atau memiliki masalah dengan saudaranya. Kelak akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah selanjutnya yaitu puasa Daud. Ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam dan juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya yakni dengan melakukan selang-seling dalam berpuasa, sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Daud juga merupakan ibadah puasa sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya, kemudian tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Syawal. Puasa yang dilakukan di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal dilakukan sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak berurutan. Salah satu keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapatkan seperti orang yang berpuasa penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa yang dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriah. Puasa yang dikenal dengan nama Ayyamul Bid ini dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Ibnu Milhan Al-Qaisi, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Selanjutnya yaitu puasa Zulhijjah. Ibadah puasa yang dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari ke-10 yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban, kita hanya diminta untuk berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat hari raya. Setelahnya, kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa karena hukumnya menjadi haram.
Adapun keutamaan puasa Zulhijjah dijelaskan dalam hadis yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk dipakai beribadah lebih dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan salah satu pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmizi. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Muharram. Puasa Muharram merupakan sebutan untuk semua ibadah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Pada zaman dahulu, orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Agar tidak sama dengan ibadah mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk mengiringi puasa Asyura dengan puasa tambahan sehari sebelum atau sesudahnya. Ini merupakan bagian dari puasa Muharram. Keistimewaan berpuasa di bulan Muharram dijelaskan dalam hadis berikut. Puasa Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa karena setelahnya umat Islam menyambut datangnya Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak banyak berpuasa di bulan-bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya aku suka berpuasa saat amalanku dinaikkan ke hadapannya. Puasa sunnah yang terakhir adalah puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan yang dihormati. Di bulan-bulan tersebut, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya termasuk berpuasa. Adapun yang termasuk kategori bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang kita menambah wawasan ya. Pada bulan Ramadan terdapat malam istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam tersebut adalah malam terbaik daripada malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, sebelum kita berakhir nak ya materinya, kita simak dulu kisah inspirasi berikut. Rasulullah dan puasa Senin Kamis. Pada hari Senin dan Kamis, amalan-amalan diperlihatkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntungnya ketika saat itu seorang hamba sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan amal-amal pada setiap Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diperlihatkan saat aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Diperlihatkan amal-amal pada setiap hari Kamis dan Senin, maka Allah pada hari itu mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, biarkan keduanya hingga berdamai. Biarkan keduanya hingga berdamai. Hadis riwayat Muslim.
Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering pada hari Senin dan Kamis. Lalu ada sahabat yang bertanya tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya seluruh amal akan dipersembahkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap orang mukmin kecuali orang yang bermusuhan. Sebab Allah berfirman, tangguhkanlah amal kedua orang itu. Hadis riwayat Ahmad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga bermanfaat materi Bina Pribadi Islam kita hari ini. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.